1000 pria di Legiun Bai Xiaochun terlihat kaget dan bersemangat. Namun, ketika mereka mempertimbangkan siapa Bai Xiaochun di tentara, mereka menyadari bahwa bersamanya, tidak ada yang di luar kemungkinan. Dia adalah Grandmaster Bai. Dia berada di 10 besar dalam daftar eksekusi Wildlands. Dia telah menghancurkan seorang pembudidaya Nas Chancellor dalam pertempuran. Dalam hal berapa banyak jiwa pendendam yang telah dia akhiri, harapan untuk mengatakannya. Bahkan, memanggilnya kutukan jiwa-jiwa pendendam tidak berlebihan. Para kultivator ini memandang Bai Xiaochun dengan pengabdian buta, dan karenanya, dapat mengambil masalah dengan tenang. Namun, penanam jiwa tua itu sangat mengejutkan sehingga dia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti ada ratusan juta jiwa di sana. Ini. Lelaki tua itu sudah mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Mengingat apa yang baru saja terjadi di alam, fakta bahwa Bai Xiaochun bertindak sangat tenang mendekati alam untuk diterima. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan ketika pikiran orang tua itu terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia menyaksikan Bai Xiaochun mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain dan menghancurkannya. Segera, lebih banyak jiwa tersedot ke dalam, lalu ia mengeluarkan pil lain. Dan itulah bagaimana Bai Xiaochun melanjutkan ke kedalaman lubang. Setiap langkah di sepanjang jalan, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain. 10.000 jiwa, 30.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000. Tidak banyak waktu berlalu sama sekali sebelum Bai Xiaochun telah mengumpulkan setidaknya 1 juta jiwa. Dan dia nyaris tidak berusaha sama sekali. Dari 10 juta jiwa yang ada di pintu masuk ke lubang, jelas bahwa lebih dari 10% telah dikumpulkan oleh Bai Xiaochun. Kultivator jiwa lama benar-benar terperangah. Yang terutama mengejutkan adalah bagaimana Satai Bai Xiaochun berjalan bersama, seolah-olah dia berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Mata lelaki tua itu tampak seperti jatuh dari kapan saja, dan dia sulit bernapas. Jiwa yang baru lahir. Dia berteriak dalam hati. Sialan, orang ini pasti eksentrik jiwa baru lahir. Itulah satu-satunya penjelasan untuk ini. Dia seorang Nas Chancellor yang eksentrik yang memiliki semacam harta magis yang kuat. Pria tua itu yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan kinerja luar biasa Bai Xiaochun. Cara dia menebas para ahli formasi inti seolah-olah itu adalah permainan anak menunjukkan bahwa dia seorang pembudidaya Nas Chancellor. Penanam Heavenspan terkutuk. Aku tidak bisa mempercayai seseorang yang jelas-jelas ahli Nas Chancellor akan merasa senang untuk dianggap sebagai kultivator formasi inti dan kemudian pergi berkeliling menggertak orang-orang. Telah mengumpulkan sebagian besar jiwa di sekitar pintu masuk. Meskipun dia bersemangat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia kehabisan pil Soul Convergence. Dia dengan cepat terbang keluar dari lubang dan melaju ke Zaolong dan anggota resimen lainnya, yang menatap seolah-olah dia semacam dewa. Cepat dan pinjamkan aku pil konvergensi jiwa kamu. Kata Bai Xiaochun. Aku akan membayarmu nanti. Tanpa ragu, para pembudidaya di resimennya mulai mengeluarkan pil konvergensi jiwa mereka dan menyerahkannya ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun senang tiba-tiba memiliki gitu banyak pil konvergensi jiwa yang tersedia untuknya. Dia dengan cepat membalik dan mengulang kembali ke lubang, di mana dia mulai menuju ke bagian bawah lubang untuk mengumpulkan lebih banyak. Zaolong dan yang lainnya ragu-ragu sebentar lagi, tapi kemudian dengan hati-hati di tepi lubang dan melihat ke tepi untuk menonton. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan. Ada Bai Xiaochun, berdiri di atas permukaan putih, melihat sekeliling dengan sebelumnya dan tak percaya. Pada awalnya, tidak ada yang yakin apa yang mereka lihat, tapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari apa permukaan putih itu, dan pikiran mereka berputar. Itu, surga, dia berdiri didi. Semua pembudidaya di resimen merasa seperti kepala mereka akan meledak, dan untuk pembudidaya jiwa, dia benar-benar berteriak. Bagaimana ini mungkin? Itu kerangka. Petik 2. Mulut lubang itu sebenarnya merupakan jalan masuk menuju ke tempat yang sekarang mereka lihat, sebuah nekropolis yang sangat besar. Itu mungkin hampir untuk menggambarkan seberapa besar kuburan itu, tapi itu mungkin untuk melihat kerangka yang mengejutkan di sana. Itu sepenuhnya 300.000 meter dalam ukuran, dan dari apa yang mereka lihat melalui lorong, itu hanya bagian dari melihat tengkorak. Bai Xiaochun sebenarnya lebih terguncang daripada yang lain. Pada awalnya, dia tidak menyadari apa sebenarnya permukaan putih tempat berdiri itu, tapi setelah beberapa saat, dia menyadari itu adalah tengkorak. Dan kemudian dia melihat kerangka 300.000 meter.
Itu bukan tengkorak manusia, melainkan tengkorak dari beberapa makhluk buaya yang sangat besar, meregang ke nekropolis. Tulang-tulang itu seperti puncak gunung, gitu mengejutkan sehingga Bai Xiaochun terengah-engah. Lebih jauh lagi, nekropolis raksasa itu juga berisi jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung banyaknya. Tak satu pun dari jiwa-jiwa memiliki bentuk tetap, melainkan ada sebagai bidang berkabut warna yang berbeda, di mana wajah akan muncul. Mempertimbangkan berapa banyak jiwa yang melayang-layang di nekropolis, mungkin untuk memperkirakan bahwa setidaknya ada 100 juta, atau mungkin lebih. Bahkan Deva yang mengetahui rahasia pemandangan ini akan terkejut sampai ke puncaknya. Jika 100 juta jiwa semuanya menyerang pada saat yang sama, bahkan seorang dewa akan binasa karena serangan itu, kecuali jika mereka memiliki beberapa cara khusus untuk mengendalikan jiwa-jiwa itu. Buaya. Jiwa binatang buas yang aku ambil tampak seperti buaya. Mungkinkah bahwa kerangka ini adalah tubuh kedagingannya? Pikiran belaka membuat Bai Xiaochun benar-benar terkejut. Jadi, apakah itu berarti bahwa semua jiwa-jiwa lain ini muncul setelah mati, atau apakah mereka membunuhnya? Tidak mungkin untuk menentukan jawaban atas pertanyaan dengan melihat, tapi Bai Xiaochun tentu berharap bahwa anggapannya yang pertama adalah yang benar, bukan yang terakhir. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di sini, dan bahwa yang terakhir mungkin tidak terlalu jauh dari kebenaran. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubur spekulasi di dalam hatinya. Hanya satu hal yang pasti. Pasti ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di tempat ini. Jelas mantra pembatas yang memenuhi area adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang memperhatikan fenomena aneh atau datang untuk menyelidiki. Tentu saja, sebuah lubang besar telah terbuka, yang memastikan bahwa tidak akan lama sebelum tembok besar atau Wildlands menemukan tempat itu, dan ketika itu terjadi, tidak mungkin Bai Xiaochun akan dapat menyelidiki daerah itu sendirian. Jiwa-jiwa ini semuanya adalah pujian-pujian. Pikirnya, alisnya menari untuk mengantisipasi. Dengan itu, dia tangan dan mulai menghancurkan pil konvergensi jiwa. Dalam mata, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya membentuk semua ke arahnya untuk bola jiwa. Namun, ada gitu banyak jiwa di daerah itu sehingga tanah mulai bergetar, dan jeritan jiwa-jiwa menusuk ke dalam benak para penonton. Para pembudidaya resimen Bai Xiaochun, serta pembudidaya jiwa lama, merasakan jiwa mereka sendiri gemetar dalam menanggapi suara, dan beberapa orang bahkan menemukan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Mereka dengan cepat mulai mundur dalam ketakutan. Penanam jiwa sangat diperhatikan mengingat dasar budidayanya telah disegel. Dia batuk seteguk darah, dan wajahnya pucat seperti kematian. Ada berapa banyak jiwa di sana? Surga. Suara itu tidak bisa berasal dari kurang dari 10 juta jiwa. Atau bahkan mungkin 100 juta. Pria tua itu terguncang tak percaya. Berdasarkan pengalamannya, bahkan pasukan besar yang menghadapi medan perang tidak akan pernah masuk lebih dari 10 juta jiwa. Kekuatan 100 juta adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat. Zhao Long dan para pembudidaya lainnya di resimen itu tercengang, dan juga mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Namun, tidak ada dari mereka yang mengungkapkan perasaan seperti itu ketika mereka mundur dan menjaga mata mereka tertuju pada lubang. Jauh di dalam, Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan wajah ketika menyadari bahwa dia telah menemukan kegunaan lain untuk topeng itu. Mengejutkannya, itu bisa mengurangi efek yang dia rasakan karena jeritan jiwa, memungkinkan untuk berdiri di sana tanpa terluka. Kaya, aku kaya. Dia bersuka dalam hati. Mata bersinar dengan kegembiraan, ia terus mengumpulkan jiwa, secara bersamaan menghitung banyak kredit pertempuran yang akan ia peroleh. Sehari berlalu, di mana suara-suara melolong yang mengerikan terus berma keluar dari lubang. Di luar, semua orang memandang dengan bayangan, kecuali kultivator jiwa tua, yang gemetar dalam keheranan dan teror. Surga, hanya jenis dasar kultivasi apa yang dimiliki orang ini? Tidak mungkin seorang pembudidaya formasi inti bisa tetap gitu dekat dengan suara itu tanpa meledak. Bahkan seorang ahli Naschensol bisa melakukannya lama. Satu-satunya orang yang bisa, adalah Deva. Dia tidak mungkin dewa kan? Pikiran orang tua itu kacau ketika terornya meningkat. Sebelumnya, dia telah menyimpan sedikit harapan bahwa dia mungkin bisa keluar dari situasi hidup-hidup dan kemudian membalas dendam. Tapi sekarang, pikiran seperti itu sudah lama hilang. Surga. Jika dia benar-benar dewa, maka semuanya masuk akal. Eksentrik Deva selalu memiliki kebiasaan aneh, bahkan mungkin dianggap sebagai pembudidaya inti formasi.
Yakin bahwa ia telah sampai ke dasar kebenaran, orang tua itu merasa lebih dari sebelumnya. Bab 518, semuanya untuk menjadi jenderal umum. Bagi semua orang di luar, berlalunya waktu membuat mereka semakin maksimal. Di dalam lubang, mata Bai Xiaochun bersinar, dan alisnya menari dengan bahagia. Dia sekarang hampir kehabisan pil konvergensi jiwa. Butuh 1 hari penuh untuk melewati beberapa ribu dari mereka, yang berarti bahwa dia telah mengumpulkan puluhan juta jiwa. Setiap kali dia menghasilkan bola jiwa di tasnya, hampir semua pertempuran terjadi, dan tidak bisa melihat menakjubkannya. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar. Dia menyatakan dengan keras, mata bersinar karena kegembiraan. Setelah menggunakan beberapa pil konvergensi jiwa yang terakhirnya, dia harus bermain sambil memegang sedikit dengan enggan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah siap. Masih ada gitu banyak jiwa pendendam di daerah itu yang hampir tidak mungkin mereka hitung. Itu membuat merasa seperti telah menemukan gunung es yang terbuat dari emas, tapi hanya bisa melihat ujungnya. Perasaan tidak ingin pergi menyebabkan dia menghela napas banyak. Yah, tidak ada yang bisa kulakukan, pikirnya dengan gigi terkatup dan mata merah. Demi keselamatan saudara-saudaraku di luar, aku mungkin harus kembali. Lalu aku bisa membuat pil-pil konvergensi jiwa lagi dan kembali lagi nanti. Jelas ada lebih dari cukup jiwa-jiwa pendendam di sini untuk mendorongnya ke pangkat jenderal besar. Perasaan memiliki promosi yang hanya dalam jangkauan lengan itu menarik, dan hanya sedikit berbedanya hidup sebagai seorang jenderal besar membuat hati berdebar-debar. Akhirnya, dia membalik-balik dan keluar dari lubang. Gitu dia terbang ke tempat terbuka, para pembudidaya resimennya gembira saat mereka menunggu perintahnya. Adapun kultivator jiwa tua, dia gemetar secara fisik karena gelombang kejut yang menghancurkan hati. Jelas Bai Xiaochun tidak terluka sama sekali. Matanya merah dan dia tampak lelah, but dalam semangat yang sangat tinggi. Semua itu hanya untuk berharap tua itu bahwa anggapannya sebelumnya benar. Dia benar-benar dewa, pria tua itu berpikir, hampir menangis. Sejauh yang bisa dia katakan, tidak ada seorang pun kecuali dewa yang bisa bertahan di lubang yang menakutkan selama sehari tanpa terluka. Kenapa dewa memilihku seperti ini? Pikirnya, membocorkan Bai Xiaochun dengan putus asa. Semua orang menyaksikan Bai Xiaochun membuat formasi mantra yang belum sempurna di pintu masuk lubang, lalu terbang, mengayunkan lengan bajunya, dan berkata, ayo kembali ke tembok besar. Para petani di resimen menghela nafas lega. Meskipun ini semua adalah pasukan merebut kembali kepemimpinan seorang perwira terkenal, mereka telah jauh dari tembok besar untuk beberapa waktu. Ditambah lagi, daerah tempat mereka berada tampak terlalu sepi. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa ada mantra pembatas alami di daerah itu yang kemungkinan menjadi alasan bahwa tidak ada yang merasakan fenomena aneh, mereka juga tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di satu tempat, semakin banyak bahaya yang akan mereka hadapi. Jika ada kelompok kuat di Wildlands muncul, mereka pasti akan menghadapi krisis besar. Oleh karena itu, segera setelah meninggalkan bibir Bai Xiaochun, mereka tersebar dan mulai membuat jalan mereka sendiri kembali ke tembok besar. Adapun Bai Xiaochun, ia mulai menelusuri kembali rutenya sendiri. Setelah berjalan sedikit, dia melihat kembali ke arah lubang, dan melihat apa yang tampak tidak lebih dari pemandangan gunung bayangan yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak ada suara yang datang dari daerah tersebut. Pada saat ini tengah malam, bayangan yang terhitung jumlahnya tampak sangat firasat. Apakah mantra di sana benar-benar alami? Pikir Bai Xiaochun. Mengingat gambar kerangka buaya besar, dia diam-diam membalik dan berjalan kembali ke tembok besar. Pada perjalanan awal meninggalkan dinding, ia melanjutkan dengan hati-hati saat berjalan. Meskipun demikian tetap berhati-hati dalam perjalanan kembali, suasana hati jauh berbeda. Selanjutnya, perjalanan kembali berjalan dengan sangat lancar. Meskipun dia bertemu dengan beberapa kelompok kecil jiwa pendendam, tidak ada dari mereka yang memperlambatnya, dan dalam beberapa jam, dia bisa melihat tembok besar. Sekarang tepat sebelum fajar pada hari ketiga di luar. Meskipun tanah bermandikan dalam bayangan, benteng pertahanan di dinding dibuat seperti naga raksasa yang mengepul di sana, memancarkan energi mengejutkan yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Tentu saja, Bai Xiaochun dan resimennya terbiasa melihat tembok besar, tapi bukan pembudidaya jiwa tua. Dia mulai bergetar lebih keras dari sebelumnya. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan karena para penanam resimen menghasilkan medali identitas mereka dan memasuki tembok besar melalui salah satu pintu masuk kecil. Bahkan sampai titik ini, pria tua itu tidak tahu siapa sebenarnya Bai Xiaochun.
Setelah memasuki Great Wall City, para pembudidaya mengirimnya ke tahanan kamp perang, di mana ia akan diserahkan kepada para interogator untuk diinterogasi. Adapun 1.000 orang di resimennya, Bai Xiaochun tidak memperlakukan mereka dengan patuh. Gitu mereka berkumpul kembali, dia menghadiahkan masing-masing dengan bola jiwa. Meskipun 10.000 jiwa yang masing-masing diberikan belum tentu dalam jumlah besar, mengingat Bai Xiaochun hanya mengumpulkan beberapa puluh juta jiwa secara total, itu masih terhitung banyak. Itu adalah jumlah yang bahkan Bai Lin atau jenderal lainnya tidak akan bagikan sebagai hadiah. Saudara-saudaraku, tetaplah bersamaku, dan kamu akan selalu minum alkohol dan makan daging. Kapanpun hal-hal baik terjadi pada aku tidak akan pernah melupakan kamu. Mata lelaki itu tidak hanya bersinar terang, mereka juga tidak membutuhkan pengingat dari Bai Xiaochun untuk memahami bahwa hal-hal yang terjadi di luar perlu dijaga. Di bawah bungkus ketat, Bai Xiaochun tidak membuang waktu. Setelah membagikan hadiah kepada resimen, ia tidak beristirahat, tapi sebaliknya, pergi ke kediamannya untuk bekerja meramu obat. Tujuan utamanya, tentu saja, adalah untuk menghasilkan pil konvergensi jiwa sebanyak yang dia bisa dalam waktu singkat. Adapun misi Soulhorn, dia memiliki Zhao Long dan beberapa yang lain menyerahkannya. Tidak lama setelah mereka melakukannya, medali identitas Bai Xiaochun bergetar dan memancarkan cahaya merah terang ketika 1 juta kredit pertempuran ditambahkan ke dalamnya. 3 hari lagi berlalu, selama itu Bai Xiaochun tidak beristirahat sama sekali. Dengan mata merah, ia meramu obat-obatan seperti orang gila, memproduksi 1 pil Soul Convergence satu demi satu. Termasuk beberapa orang lain yang telah dia baringkan, dia sekarang memiliki lebih dari 5.000, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah. Semakin lama aku menunggu, semakin besar kemungkinan seseorang menemukan tempat itu. Pada titik ini, sepertinya semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan jenderal besar. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan memberikan peringatan kepada angin. Ketika malam tiba, dia mengeluarkan keluar dari pusat komando, tidak memberitahu siapapun bahwa dia akan pergi. Dengan memanfaatkan tendon kematiannya dan kemampuan ilahi heks kematian yang diperoleh dari pencerahan meninggalkan kota. Setelah menghilang, dia sekali lagi merasa seolah tubuhnya akan terkoyak. Beberapa saat berlalu, dia muncul kembali di medan perang di luar tembok besar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia pergi ke malam. Tentu saja, dia sudah memakai topengnya. Berdasarkan fluktuasi jiwa yang dikirim, bersama dengan aura pembunuhannya, itu memastikan bahwa setiap orang pembohong atau pembangun jiwa yang melihatnya di sepanjang jalan menganggapnya sebagai seseorang yang tidak ada yang memprovokasi. Setelah memanfaatkan semua kecepatan yang bisa dikerahkannya, Bai Xiaochun segera mencapai bayangan yang sama dengan meninggalkan beberapa hari sebelumnya. Dia tidak diikuti, dia menuju ke pegunungan. Namun, setelah mencari dengan hati-hati, ketika menyadari bahwa lubang itu tidak dapat ditemukan. Ini pasti tidak ada di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mantra pembatas? Setelah melihat-lihat beberapa kali, akhirnya memutuskan untuk membuka mata ketiganya. Namun, bahkan itu tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah pada saat itu. Tapi Bai Xiaochun tidak gitu ingin menyerah. Dia terus mencari di sana-sini, sering memanggil mata Dharma Heaven Span-nya. Setelah beberapa jam berlalu, dan mendekat, bayang-bayang yang tumpang tindih yang terhitung jumlahnya adalah gunung-gunung tiba-tiba tampak melipat diri. Jadi gitu, pikir Bai Xiaochun, ekspresinya cerah. Bab 519 Jiwa Hebat. Mantra terbatas alami di daerah itu tampak rumit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Tata letak pegunungan yang tumpang tindih di daerah akan berubah tergantung waktu hari. Cara pengorganisasian gunung mempengaruhi metode masuk. Kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali datang ke daerah itu, tidak ada mantra seperti itu yang aktif. Namun, saat pergi, saat fajar menjelang datang. Karena itu, rute yang diingatnya hanya bisa dilacak pada waktu yang sama. Bahkan, pada saat bersamaan, itu juga membutuhkan upaya tambahan untuk menemukan jalan. Tidak beruntung, Bai Xiaochun memiliki Heaven Span Dharma Aib, dan dengan demikian dapat menemukan. Setelah menyadari fakta-fakta ini, ia dengan cepat meninggalkan pegunungan dan kemudian terbang kembali. Kali ini, dia dengan cepat menemukan jalan menuju kedalaman pegunungan. Setelah sekitar 2 jam berlalu, dia menemukan lubang. Menekan kegembiraannya, dia menahan diri untuk tidak segera mencari ke dalam, dan mengamati area.
Untuk satu hal, dia memeriksa formasi mantra yang telah dia alami sebelumnya untuk melihat apakah ada orang lain yang datang. Setelah mengetahui bahwa formasi mantra itu tidak berubah, dia menghela nafas lega. Kemudian dia terbang ke lubang dan turun ke nekropolis. Saat memasuki nekropolis, Bai Xiaochun sangat senang menemukan bahwa jumlah jiwa telah kembali ke jumlah sebelumnya. Jelas ada lebih dari 100 juta, yang merupakan jumlah asli sebelum dikumpulkan dari mereka. Mungkinkah jiwa-jiwa di sini benar-benar tanpa akhir? Dengan gembira, saya mulai membuang pil konvergensi jiwa. 100.000 kredit pertempuran. 1 juta kredit pertempuran. Hahaha. 10 juta kredit pertempuran. Bai Xiaochun dipenuhi dengan kebahagiaan. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah dia tidak memiliki lebih banyak pil konvergensi jiwa. Kali ini, dia mengamati total 2 hari sebelum dia berlari melalui 5.000 dari mereka. Satu-satunya alasan ia waktu yang gitu lama adalah karena ia berusaha memastikan bahwa setiap pil yang digunakan dengan cara yang paling efektif. Karena itu, ia terus melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke nekropolis. 2 hari kemudian, dia muncul dari lubang dengan 50 juta jiwa pendendam dalam kepemilikannya. Setelah menunggu sampai fajar, ia mengikuti jalan yang sama keluar dan kemudian pergi ke tembok besar. Dia melanjutkan dengan sangat penting, merasa seperti memiliki harta yang sangat berharga, dan bahwa seseorang mungkin mencoba merampoknya setiap saat. Jika beberapa kecelakaan terjadi, dan perjalanannya kembali ke tembok besar terganggu, maka mimpinya menjadi jenderal besar mungkin hancur berkeping-keping. Syukurlah, topengnya sangat kuat, dan membuatnya terlihat seperti seorang penanam jiwa. Ditambah dengan kehati-hatian yang ditunjukkannya, itu memastikan bahwa dia tidak mengalami masalah. Ketika dia akhirnya mencapai medan perang di luar tembok besar, dia menggunakan kemampuan heks kematian untuk kembali ke kota. Sekarang aku memiliki lebih dari 70 juta jiwa pendendam. Jika saya mengonversi mereka semua ke kredit pertempuran, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Sayangnya, aku masih harus mendapatkan lebih banyak sebelum aku bisa mendapatkan promosi umum utama itu. Aku harus terus bekerja keras. Merasa bersemangat, tapi juga khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di lubang. Ia merekrut semua bawahannya untuk keluar dan meminjam sebanyak mungkin pil konvergensi jiwa dari anggota lain dari 5 legiun mungkin. Setelah semua, sebagian besar pil konvergensi jiwa yang telah ia buat sejak tiba-tiba di tembok besar telah didistribusikan di antara 5 legiun. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak tinggal diam sementaranya pergi untuk meminjam pil konvergensi jiwa. Dia pergi ke banyak komisaris di kota yang berspesialisasi dalam formasi mantra, dan membeli formasi prapaket sebanyak yang dia bisa dapatkan. Di sana, dia tidak yakin berapa banyak pil konvergensi jiwa yang bisa didapatkan oleh bawahannya, dan ingin sepenuhnya siap pada perjalanan berikutnya ke lubang. Beberapa hari kemudian, dia senang menemukan bahwa bawahannya telah berhasil mendapatkan lebih dari 90.000 pil konvergensi jiwa. Sangat banyak. Kali ini aku pasti bisa berhasil mendapatkan promosi itu ke jenderal besar. Dengan 90.000 pil konvergensi jiwa ini, ditambah semua jiwa yang telah aku kumpulkan, aku seharusnya bisa mendapatkan 1 miliar jiwa yang penuh dendam. Dengan itu, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, malam itu juga, dia keluar dari kota sekali lagi. Karena sudah terbiasa dengan rute itu, ia berjalan dengan santai, memasuki gunung tepat sebelum fajar menyingsing. Dia tidak menemui masalah di sepanjang jalan, dan segera berada di lubang. Di sana, dia meletakkan semua formasi mantra di tempatnya, dan kemudian terbang ke bawah. Setelah melihat sekeliling pada semua jiwa pendendam, Bai Xiaochun sangat gembira menemukan bahwa, sekali lagi, mereka telah ditambahkan ke level 100 juta. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan promosi untuk jenderal besar. Merasa sangat bangga akan keberhasilannya yang akan segera terjadi, menuju ke nekropolis, membuang pil konvergensi jiwa ke kiri dan ke kanan. Suara retak pil obat pecah mengatasi udara. Dengan setiap pil yang hancur, 10.000 jiwa pendendam akan dikumpulkan dalam lingkup jiwa. Jumlah besar pil konvergensi jiwa yang benar-benar dibutuhkan, hanya butuh 3 hari untuk membersihkan seluruh nekropolis. Setelah harga sebatang dupa berlalu, aliran mengalir dari tanah, yang dipenuhi dengan jiwa dendam yang tak terhitung kemudian jumlahnya. Jiwa-jiwa yang menderu mulai terbang ke sana kemari di nekropolis ketika mereka menemukan Bai Xiaochun, namun, tidak dapat menemukan. Bai Xiaochun tertawa kecil ketika dia menunggu lagi sampai jiwa-jiwa telah bekerja ke level 100 juta, lalu lagi mulai mengumpulkan mereka. Mereka milikku. Semua milikku.
Hahaha, aku akan menjadi jenderal besar. Yang membuatnya lebih bangga adalah dia mengembangkan beberapa teknik untuk mengumpulkan jiwa lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, hanya butuh 2 hari untuk membersihkan seluruh nekropolis. Kemudian, tak lama, gelombang ketiga jiwa muncul. Dengan inilah cara 7 hari berlalu. Pada saat itu, ia mulai kehabisan pil konvergensi jiwa. Dia hanya memiliki beberapa ribu yang tersisa. Tentu saja, dia tidak akan pergi sampai dia benar-benar keluar. Namun, pada titik inilah sesuatu yang unik terjadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah membersihkan nekropolis dan menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak ada jiwa baru yang muncul. Tidak ada lagi. Penasaran, dia terbang ke sana-sini di nekropolis selama sekitar 1 jam, namun tidak ada jiwa yang bisa terlihat. Tertegun, dia berkembang, aku kira tidak ada lagi. Dia hanya bisa kepala dan menghela nafas dengan sedih pada kenyataan bahwa dia masih memiliki beberapa pil konvergensi jiwa yang tersisa, tapi tidak ada jiwa pendendam untuk dikumpulkan. Sayangnya, ia sangat dekat dengan memiliki 1 miliar jiwa pendendam, yang merupakan berapa banyak yang ia perintahkan untuk menjadi seorang jenderal besar. Dan di sini aku pikir aku telah menemukan persediaan kredit pertempuran yang tidak pernah berakhir. Siapa yang mengira tempat ini akan habis dengan gitu cepat? Merasa kurang senang, dia menunggu sebentar untuk memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang datang. Akhirnya, dia mulai terbang menuju pintu keluar. Namun, tepat ketika dia akan terbang ke tempat terbuka, segala sesuatu di sekitarnya mulai, dan kemudian, celah besar di tanah nekropolis. Faktanya, tidak hanya ada keretakan, tapi ada banyak suara seperti petir. Seperti itulah, nekropolis itu runtuh. Bahkan kerangka buaya yang mengejutkan mulai tenggelam ke bumi. Perkembangan ini menyebabkan wajah Bai Xiaochun berkedip, dan kemudian berubah menjadi ekspresi kegembiraan. Jangan bilang ada tingkat lain di bawah ini. Namun, ketika melihat ke bawah, yang dia lihat hanyalah aliran kabut hitam yang tebal dan tak keluar dari bawah. Di dalam kabut itu, mungkin untuk melihat tangan raksasa hanya membentang seolah-olah untuk meraih Bai Xiaochun, disertai dengan rakungan menarik. Melihat tangan hantu raksasa menyebabkan wajah Bai Xiaochun jatuh, dan menghibur hati dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Setiap bagian dari darah dan dagingnya berteriak kepadanya bahwa ia turun ke dalam bahaya yang luar biasa. Itu bisa melihatku. Aku sudah selesai. Aku pasti telah memprovokasi beberapa jiwa raksasa yang ingin menghancurkan aku. Menjerit dan tur, dia melemparkan beberapa ribu pil konvergensi jiwa, yang meledak tak lama setelah itu, menciptakan kekuatan gravitasi besar yang menyebabkan tangan terdistorsi dan perawatan. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun mulai melaporkan diri untuk hidupnya. Bahkan ketika dia melesat dari lubang, raungan bisa terdengar dari belakang, dan tangan hantu yang besar sekali lagi melihat tangan untuk meraihnya. Babak 520, Tiang Cahaya Hitam. Saat tangan hantu bergerak maju, udara di sekitarnya terdistorsi, menyebabkan segala sesuatu di dekat Bai Xiaochun benar-benar terkunci. Bai Xiaochun tidak bisa membawa diri lebih mudah daripada dia bisa membawa diri dari kandang yang terkunci. Karena sensasi mendalam dari krisis, mata benar-benar memerah, dan saluran darah biru bahkan mulai menonjol di wajah dan lehernya. Namun, ketika tangan itu hendak mencengkeramnya, dia meraung dan memanggil Hex yang abadi. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Pada saat dia mendarat, dia tiba-tiba menghilang. Sebuah ledakan terdengar ketika tangan hantu yang mengejutkan itu menutup sekitar ruang yang baru saja ditempati Bai Xiaochun, namun hanya meraih udara. Raungan marah mengisi lubang. Raungan gitu keras sehingga menembus formasi mantra, menyebabkan semuanya bergetar dan menarik perhatian banyak orang di daerah tersebut. Sementara itu, hanya sekitar 500 meter di luar pintu masuk, Bai Xiaochun muncul, terhuyung ke depan, batuk banyak seteguk darah, wajahnya pucat. Yang mengejutkan, punggungnya juga berlumuran darah, dan 5 luka panjang telah tergores. Itu tampak jenis cedera serius yang bahkan bisa merusak organ dalam. Tidak beruntung, Bai Xiaochun memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, dan dengan demikian tidak menyenangkan dirinya. Darah keluar dari mulut, dan jantungnya kencang karena ketegangan yang berkepanjangan, namun bahkan tidak berhenti sebelum melaju kencang. Bahkan ketika dia melesat keluar dari pegunungan yang aneh, pilar cahaya hitam bergemuruh ke langit di belakangnya, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Mantra pembatas alami di daerah itu menantang oleh energi kuat yang keluar dari lubang, dan hancur total.
Bai Xiaochun takut keluar dari pikirannya, dan menyelamatkan diri untuk hidupnya melalui medan pembohong. Jantung berdebar saat dia hanya berfokus untuk kembali ke tembok besar. Aku sudah selesai. Kaput. Aku menjadi terlalu rakus, bukan? Dan memanggil sesuatu yang besar. Merasa sangat kecewa bahwa ia telah membawa bencana seperti itu, ia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Sementara itu, banyak orang biadab dan pengarap jiwa di dekat lubang bisa melihat apa yang terjadi, dan memandang keheranan. Apa yang sedang terjadi? Fluktuasi itu tidak bisa dipercaya. Bahkan ketika mereka kaget berteriak, mereka mulai menuju ke arah lubang untuk melihat. Syukurlah bagi mereka, setelah pilar cahaya hitam melonjak dan menghancurkan formasi mantra dan mantra pembatas alam, tangan hantu yang sangat besar tidak muncul lagi. Karena itu, mereka tidak berada dalam bahaya. Dan pada kenyataannya, setelah mereka tiba di lubang dan mengintip ke dalam, beberapa dari mereka terbang untuk melihat-lihat lebih jauh. Pasukan di Great Wall City juga memperhatikan pilar cahaya hitam. Chen Hetian melangkah keluar dari pagoda besar, dan melihat pilar hitam dan fluktuasi yang luar biasa, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kirim seseorang untuk menginap, perintahnya. Cari tahu apa itu. Bahkan ketika dia memberikan perintah, Bailin melihat pilar hitam dan merasakan fluktuasi. Lebih jauh di Wildlands, di dataran dengan berdiri tegak suku-suku, sebuah tenda besar bisa dilihat di tengah-tengah kamp. Duduk di dalam tenda itu adalah seorang wanita muda berjubah merah panjang, yang tidak lain adalah Nyonya Merah Debu. Tiba-tiba, terbuka matanya, dan dia memandang ke langit pada pilar cahaya. Mungkinkah itu? Setelah ragu-ragu, dia memerintahkan kepada orang-orang untuk pergi. Bahkan ketika dua pasukan utama mengirim orang untuk melihat situasi, dua sosok terlihat berdiri di pegunungan beberapa kilometer jauhnya. Salah satunya adalah seorang pria muda, yang lain seorang wanita muda, dan mereka tampak dalam kesulitan. Pakaian mereka sobek, dan ekspresi angkuh bisa dilihat dari mata mereka, tipe yang akan membuat siapapun yang melihat mereka terguncang. Mereka hampir tampak seperti binatang buas. Tidak ada apa-apa tentang keduanya yang menunjukkan bahwa mereka adalah pembudidaya. Mereka memiliki gejolak jiwa yang berdesir dari mereka, dan juga memiliki aura yang sangat mematikan. Pria muda itu tampak dingin dan bangga sementara wanita muda itu sangat cantik. Keduanya jelas terluka cukup baru-baru ini. Meskipun luka mereka telah sembuh, bukti kehadiran mereka jelas. Tampaknya, keduanya bertarung dalam banyak pertempuran berdarah. Pria dan wanita muda ini tidak lain adalah Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan. Setelah meninggalkan tembok besar bertahun-tahun yang lalu, mereka memulai di Wildlands. Mereka telah berjuang dengan banyak pertempuran, dan bahkan membangun sebuah tim kecil yang terdiri dari pembudidaya lain dari tembok besar yang mereka temui selama perjalanan mereka. Namun, pada titik ini, semua orang mati, meninggalkan mereka sebagai satu-satunya yang selamat. Mereka telah melalui apa yang pada dasarnya adalah baptisan darah, meninggalkan mereka sepenuhnya lahir di dalam dan di luar. Di masa lalu, ada someting yang lembut dan tidak dewasa tentang mereka, tapi sudah lama hilang sekarang. Sebaliknya, mereka sepenuhnya tenang dan tampak dingin. Kita harus kembali ke tembok besar secepat mungkin, kata Zhao Tianjiao. Aku sudah mengirim pesan kepada guru. Setelah kami kembali, kami dapat menghabiskan sisa waktu kami sebagai anggota dari 5 legiun. Dia tertawa, menyebabkan bekas luka yang mengalir dari sudut kanan ke telinganya berputar dengan cara yang ganas. Chen Yuesan tampak sedikit tertekan saat dia berdiri di Zhao Tianjiao. Mengatakan kata-katanya, dia menatap dan mengangguk melekat pada bekas luka suaminya. Dia mendapatkan bekas luka itu dalam pertempuran ketika dia menyelamatkannya dari ahli nujum yang berbahaya. Hanya memperhatikan kepahitan dari pertempuran itu membuat hati berdebar-debar. Syukurlah, latihan mereka di luar tembok telah mengakibatkan cedera, namun mereka menemukan jiwa binatang buas. Saat mereka hendak kembali ke tembok besar, mereka melihat pilar cahaya hitam yang mengejutkan melesat ke udara di jarak yang jauh. Setelah beberapa diskusi tentang masalah ini, Zhao Tianjiao mengirim pesan kepada tuannya Chen Hetian meminta instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Setelah tersiar kabar, mereka mulai menuju, bukan ke arah tembok besar, tapi ke arah pilar hitam. Berkat pilar cahaya hitam, Wildlands dan Great Wall mengirim orang untuk situasi-situasi. Sementara itu, Bai Xiaochun melaju dengan kecepatan tinggi, wajahnya pucat. Akhirnya, dia melihat tembok besar, di mana dia menggertakkan giginya dan sekali lagi memanggil Heks Abadi untuk lewat di dalam.
Setelah batuk darah, dia terhuyung-huyung kembali ke kediamannya di pusat komando, di mana dia jatuh pingsan. 3 hari kemudian, dia bangun dan berjuang ke posisi bersila. Setelah dirinya memeriksa sendiri, ia menemukan bahwa 5 organ yin dan 6 organnya semuanya sangat sakit, dan dasar kultivasinya dalam terungkap total. Tangan hantu itu benar-benar mengerikan, pikirnya. Dan itu bahkan tidak menarikku, hanya dengan punggungku. Ketika melihat kembali semua yang telah terjadi, rasa takut di hatinya terus menggerogoti dirinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa salah satu alasan dia terluka adalah karena dia telah meninggal untuk menembus udara dan melewati beberapa formasi mantra. Apakah itu mantra pembatas alam dari gunung-gunung, atau pembentukan mantra tembok besar, menembus udara untuk melewati mereka adalah sangat berbahaya baginya. Syukurlah, teknik abadi hidup abadinya sangat kuat, dan mampu mempertahankan tekanan seperti itu. Biasanya, bahkan seorang penggarap Naschen Soul tidak akan mampu mencapai apa yang telah dia capai. Kelemahan lain dari situasi ini adalah kekuatan regeneratif Bai Xiaochun jauh melebihi orang normal. Dalam kombinasi dengan semua pil obat yang ditarik, hanya butuh sekitar 7 hari untuk sepenuhnya pulih. Selama waktu itu, dia tidak berani keluar. Ketika dia melihat tangan hantu, pilar hitam cahaya, merusak nekropolis, dan kerangka buaya yang sangat besar, 300.000 meter, sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti menyimpan rahasia monumental. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia yang bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, dan itu membuat jaringan. Pada saat yang sama, dia merasa dirugikan. Bukannya aku sengaja melakukannya, pikirnya, mendesah. Dia hanya berusaha mendapatkan beberapa jiwa. Selama masa pemulihannya, ia terus mendapatkan laporan dari Zhao Long dan seluruh resimennya. Itulah bagaimana dia belajar bahwa Great Wall City dan Will Clans menganggap masalah pilar cahaya hitam dengan sangat serius. Bahkan, beberapa orang telah memasuki lubang untuk menjelajahi daerah tersebut. Sayangnya, tidak ada berita lain selain itu. Setengah bulan berlalu, selamat itu berita terus mengalir. Mengingat Bai Xiaochun hanya seorang kolonel, ia tidak memiliki akses ke banyak detail. Oleh karena itu, dia pergi ke Bailin untuk meminta informasi lebih lanjut. Menunjukkan, beberapa orang telah dikirim untuk mengumpulkan intelijen, dan meskipun ada beberapa konflik dengan pasukan Will Clans, mereka masih dapat mengirim kembali beberapa informasi yang berguna. Seharusnya, ada nekropolis besar di daerah tempat berkas cahaya berasal. Ketika Bai Xiaochun mendengarnya, dia merasa sedikit lebih nyaman. Kurasa aku baru saja membuka nekropolis itu saja, katanya untuk menghibur dirinya sendiri. Melihat keluar ke jalan-jalan sepi di kota, ia menggosok tasnya, dan matanya mulai bersinar. Ya, seluruh alasan aku menjalani semua itu adalah untuk menjadi jenderal besar. Aku pikir sekarang saatnya telah tiba untuk menyelesaikan pekerjaan. Bab 521, Membalik Jiwa yang Membalas. Ketika dia terkejut dengan sesuatu yang luar biasa dan mulianya menjadi seorang jenderal besar, kegembiraannya mulai membangun. Dengan itu, ia mengeluarkan keluar ke pusat komando, di mana Zhao Long dan yang lainnya memegang tangan untuk memberi hormat. Melambaikan tangan dengan megah, dia berusaha terdengar setolik mungkin sambil berkata, "Ayo, saudara-saudaraku. Pastikan dengan saya di pagoda untuk menyaksikan promosikan saya ke jenderal besar." Mata Zhao Long melebar, tapi dia dengan cepat mengirim pesan untuk memanggil semua orang bersama. Tak lama, semua 1000 anggota resimen Bai Xiaochun diberitahu, dan menerima. "Saudara," katanya dengan keras, "gitu aku menjadi jenderal besar, kita akan memiliki lebih banyak daging untuk dimakan dan lebih banyak alkohol untuk diminum." Kemudian dia terbang ke udara menuju pagoda. Semua pembudidaya di resimen sangat bersemangat, dan tidak ada yang mempertanyakan kata-kata Bai Xiaochun sama sekali. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menjadi jenderal besar, maka mereka memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan melakukan hal itu. Itu membuat pemandangan yang cukup besar ketika seluruh kelompok berkerumun di sekelilingnya dan terbang menuju pagoda. Pemandangan lebih dari 1000 berkas cahaya menembus Great Wall City menarik perhatian beberapa pembudidaya lainnya. Namun, banyak prajurit yang terlihat ejekan di wajah mereka. Pemandangan Bai Xiaochun yang berparade di seluruh kota, hal yang baru. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah sudah berapa lama sejak terakhir mereka melihatnya. Kebanyakan dari mereka memberinya sedikit lebih dari 1 bintang. Tak lama kemudian, Bai Xiaochun dan anak buahnya berada di luar pagoda, di mana beberapa pembudidaya berkumpul untuk membeli barang atau menyerahkan jiwa.
Kedatangan Bai Xiaochun dan orang-orangnya tidak menimbulkan, dan kebanyakan orang hanya melanjutkan dengan urusan apapun yang mereka miliki. Mengabaikan mereka, Bai Xiaochun berjalan ke pagoda, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian terbang ke udara, sama seperti dia telah melihat yang paling disukai di masa lalu ketika mereka menyerahkan jiwa-jiwa yang pendendam. Di sana, dia membuat lengan bajunya, menghasilkan bola jiwa yang kemudian dia hancurkan. Ledakan terdengar ketika jiwa-jiwa dicurahkan dari ruang jiwa yang hancur. Melihat gitu banyak jiwa menarik sedikit rasa dari pembudidaya yang hadir, meskipun beberapa dari mereka tidak memperhatikan banyak perhatian. Oh, ini Bai Xiaochun. Gitu 10.000 jiwa pendendam muncul, mata raksasa di atas pagoda menyerap mereka. Merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun terkejut dengan tasnya untuk menghasilkan bola jiwa lainnya. Setelah menghancurkannya, 10.000 jiwa lainnya muncul, yang diserap mata. Kemudian menghasilkan bola ketiga, menyebabkan beberapa mata yang ingin tahu melihat dari bawah. Tepat ketika dia akan menghancurkan bola ketiga, seberkas cahaya berwarna darah muncul dari jarak yang menyebabkan aura pembunuh memenuhi seluruh area. Itu, Ji Feng. Kolonel Ji Feng. Kembali sebelum Bai Xiaochun menjadi terkenal, ia dianggap sebagai pembudidaya formasi inti yang kemungkinan besar akan menjadi jenderal besar. Saya bertanya-tanya siapa di antara mereka yang benar-benar akan berhasil. Ketika membuka berdengung, sinar cahaya memudar, mengungkapkan seorang pria muda dengan rambut panjang, mengenakan baju besi berwarna darah. Pria muda itu tidak lain adalah Ji Feng. Dia melayang di udara di sisi lain pagoda besar, memungkinkannya untuk melihat Bai Xiaochun tepat di mata. Ketika dia berhasil, ekspresi cemoohan muncul di wajahnya. Apotek kecil, pikirnya. Selain dasar kultivasi yang bagus, apa yang kamu miliki? Aku, Ji Feng, memiliki terlalu banyak kredit pertempuran untuk dihitung. Apa yang menghargai kamu layak membandingkan dirimu denganku? Ji Feng tidak hanya membenci Bai Xiaochun, dia juga membenci pil konvergensi jiwa. Sejauh yang diketahui, Bai Xiaochun tidak lebih dari seorang apoteker yang telah memiliki beberapa trik mewah untuk mendapatkan posisi yang baik, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia sebenarnya tidak berencana menyerahkan jiwa apapun hari ini, tapi melihat Bai Xiaochun muncul, memutuskan untuk menempatkannya di tempat yang tidak tepat. Bai Xiaochun mengenali Ji Feng. Secara teknis, ini adalah kali kedua mereka bertemu satu sama lain. Pertama kali kembali ketika pertama kali sampai ke tembok besar, dan datang untuk memeriksa berapa banyak kredit pertempuran yang harus dilakukan untuk mendapatkan barang-barang tertentu. Pada saat itu, Ji Feng telah menyerahkan 10.000 jiwa ke pagoda dan menyebabkan kegemparan. Tentu saja, itu sebelum munculnya pil konvergensi jiwa, ketika mengumpulkan 10.000 jiwa di satu tempat sudah merupakan prestasi yang cukup. Ketika Bai Xiaochun melihat cemoohan di mata Ji Feng, dia terkejut sedikit pun. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang perasaanmu, bukan? Pikirnya. Tapi setelah menyadarinya, dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan membocorkan Ji Feng. Ji Feng menatap dengan dingin, dan segera, menjadi jelas bahwa mereka mengalami sedikit pertikaian. Ketika para pembudidaya di bawah melihat apa yang terjadi, semangat mereka bangkit, dan mulai memperhatikan. Mereka mengalami kebuntuan. Aku lebih suka penggemar Kolonel Ji Feng. Dia mendapat pujian dari mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah. Bukankah Kolonel Bai Xiaochun melakukan hal yang sama? Lupakan pil konvergensi jiwa, untuk sewaktu-waktu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang selamatkan dalam pertempuran itu? Petik 2. Ketika orang-orang membicarakan masalah ini, dan memasang taruhan, Ji Feng tertawa dan kemudian mencobanya, mengirimkan koleksi 100.000 jiwa pendendam yang mengalir keluar dari tasnya. Meskipun jiwa-jiwa itu lesu dan pudar, gitu mereka muncul agak di tempat terbuka, mata besar itu dengan cepat menyerapnya. 100.000 jiwa. Kolonel Ji Feng pasti pantas reputasinya sebagai top yang dipilih di 5 legiun. Dia bahkan tidak menggunakan pil konvergensi jiwa, tapi masih berhasil mengumpulkan 100.000 jiwa. Petik 2. Setelah membuang 100.000 jiwa, Ji Feng membocorkan Bai Xiaochun dengan dingin, dan dari sorot matanya, pesannya jelas. Kamu punya jiwa, bukan? Baiklah, mari kita mengadakan kontes kecil dan melihat siapa yang paling banyak. Senyum segera muncul di wajah Bai Xiaochun. Sekarang dia sungguh-sungguh, menyerahkan jiwa Anda sendiri cukup membosankan. Tapi siapa yang mengira bahwa Ji Feng tiba-tiba akan muncul dan ingin mengadakan kontes? Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun suka menghancurkan lawan dengan cara ini.
Sambil mendesah, dia mengendalikan untuk mengirim 20 jiwa terbang keluar. Ledakan terdengar ketika bola jiwa runtuh, mengirimkan awan besar berisi 200.000 jiwa. Hampir segera setelah pemandangan mengejutkan itu muncul, mata besar di atas pagoda mulai bersinar terang, dan dengan cepat menyerapnya. Kemudian, Bai Xiaochun membocorkan Ji Feng dengan ekspresi provokasi terbuka. Ekspresi Ji Feng berubah suram, dan dia tertawa kecil. Melambaikan mengarahkan, dia mengirim puluhan ribu jiwa terbang keluar dari tasnya untuk dipegang. Namun, dia tidak berhenti di situ. Setelah mengosongkan satu tas berisi, dia mengeluarkan yang lain, membukanya, dan mengirim kelompok tambahan puluhan ribu jiwa untuk diserap oleh mata besar itu. Adegan ini segera memicu seruan kaget dari para pembudidaya di sekitarnya. Surga! Berapa banyak jiwa pendendam yang dimiliki Kolonel Ji Feng? Petik 2. Bagaimana dia bisa mendapatkan gitu banyak jiwa? Semua orang terkejut, tapi Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, berapa banyak jiwa yang kamu miliki? Katanya keras. Hanya memuntahkan nomornya. Duduk-duduk sambil membuka banyak tas berisi terlalu membosankan. Bagaimana dengan ini? Kamu mengatakan angka, dan jika aku tidak dapat menghasilkan banyak jiwa, maka aku akan mengakui kekalahan. Nada sombong yang digunakan segera membuat seluruh area menjadi sunyi. Kamu pikir kamu benar-benar tangguh, kan? Jawab Ji Feng. Ya, karena kamu meminta dipermalukan, maka aku akan menuruti. Lalu kabur ketika dia mengirim satu tas memegang satu terbang keluar, sampai ada 9 dari mereka. Puaskan pandanganmu pada 2.700.000 jiwa yang pendendam. Meskipun kata-kata Ji Feng diucapkan dengan sejuk dan tenang, tidak mungkin untuk menyembunyikan kesombongan yang ada jauh di tulang belulangnya. Keheningan yang lengkap dan sepenuhnya bertemu dengan kata-kata dan tindakan Ji Feng. Beberapa waktu berlalu, dan kemudian, dengan mencatatkan Bai Xiaochun, semua orang berubah menjadi besar. 2.700.000. Surga. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa Kolonel Ji Feng yang agung dapat menghasilkan gitu banyak jiwa. Itu sebanyak jiwa yang akan kamu lihat dalam pertempuran skala kecil di luar tembok besar. Selain menangis karena terkejut, pembudidaya mulai mengirim pesan ke teman-teman mereka, menyuruh mereka untuk menonton adegan yang sedang diputar. Cepatlah, Kolonel Ji Feng menyerahkan 2.700.000 jiwa yang pendendam. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini luar biasa. Petik 2. Pagoda pergi ke. Sementara itu, Ji Feng membocorkan Bai Xiaochun dengan ketidakpedulian pura-pura, senyum tipis di wajahnya yang mencerminkan dirinya dalam mendapatkan kemenangan. Aku tidak memiliki banyak jiwa, katanya, hanya sekitar 2 juta. Bagaimana denganmu, Bai Xiaochun? Petik 2. Sambil mengangkat dagunya, Bai Xiaochun berkata, kamu benar, itu tidak terlalu banyak. Hanya 2 juta. Setetes dalam bara. Petik 2. Bai Xiaochun merasa seperti dia adalah master seni bela diri papan atas yang melawan seorang anak kecil. Sebenarnya itu adalah perasaan yang luar biasa. Sambil tertawa, dia terpesona. 300 bola jiwa terbang keluar. Tapi hal-hal tidak berhenti di situ. Selanjutnya datang 300 lagi, lalu 400. Itu total 1000 bola jiwa, semuanya mengambang di sana untuk dilihat semua orang. Bab 522, roh sejati melindungi makanannya. Pemandangan 1000 bola jiwa yang terbang ke tempat terbuka menyebabkan rahang jatuh kemana-mana. Ji Feng sangat terkejut bahwa dia bahkan tidak yakin dia bisa percaya apa yang dilihatnya. Semuanya sunyi senyap di daerah sekitar kelenteng. Adapun para penggarap yang saat ini di tengah terbang ke pagoda, ketika mereka mendekat dan melihat 1000 bola jiwa, mata mereka melebar. 1.000. Surga. Jangan bilang dia benar-benar memiliki 10 juta jiwa pendendam. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Tidak mungkin masing-masing jiwa memiliki 10.000 jiwa pendendam di dalamnya. Di sana, semua orang terguncang, dan Ji Feng sedang berjuang dengan perasaan gelisah yang intens. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak jiwa yang berada di masing-masing 1000 ruang jiwa, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat penting. Ketika dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaochun, yang Anda merasa tidak cukup mendominasi situasi, dan berkata, menggunakan 1000 bola jiwa untuk menghancurkan 2 juta jiwa kamu sedikit membosankan. Lihat ini. Setiap kali menghadapi situasi seperti ini untuk benar-benar pamer, dia menjadi sangat bersemangat. Bersihkan tenggorokannya dengan keras, dia mencoba membentuk lingkaran, menyebabkan 1000 bola jiwa lainnya terbang keluar. Namun, banyak hal belum berakhir.
1000 lainnya muncul. Lalu yang lain. Dan satu lagi. Dalam mata, total 10.000 bola jiwa melayang. Semua orang yang hadir merasakan pikiran mereka terhuyung-huyung ketika mereka terengah-engah. Ketika mereka banyak mengungkapkan, secara mental menghitung-menghitung jiwa yang bisa mewakili, dan dipenuhi dengan lebih banyak keraguan dari sebelumnya. Faktanya, banyak dari mereka bahkan tidak percaya bahwa perhitungan mereka sendiri benar. Tidak mungkin. 10.000. Oke, secara teori itu mungkin. Mungkin masing-masing bola jiwa hanya memiliki beberapa jiwa di dalamnya. Bahkan ketika semua orang menunggu dalam ketidakpastian, Ji Feng kehilangan untuk menutup mulut. Kamu pikir kamu bisa melakukan yang cepat, Bai Xiaochun? Katanya keras. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki 10.000 jiwa yang tersegel di masing-masing bidang jiwa itu. Benar-benar. 10.000 jiwa bola dengan 10.000 jiwa masing-masing. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti kamu dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta jiwa? Mengingat merahnya mata Ji Feng, jelas bahwa ia jelas tidak percaya Bai Xiaochun memiliki 100 juta jiwa. Lagi pula, sekelompok jiwa yang besar hanya akan terlihat dalam pertempuran skala besar. Selain itu, jika mereka semua diluncurkan sekaligus, mereka pasti akan menghapuskan langit dan menyebabkan tanah berguncang dengan keras. Jangan percaya itu. Ya, kenapa kamu tidak melihatnya saja? Mengangkat dagunya sedikit, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melatih jarinya ke bola jiwa. Buka. BOOMMM. 10.000 bola meledak, dan dalam mata, jiwa segera mulai tumpah, mengisi seluruh area 30.000 meter, dan kemudian dengan cepat berkembang untuk mengisi area 300.000 meter. Namun, hal-hal belum berakhir. Dalam satu napas waktu, terbentang luas hingga 3 juta meter. Tentu saja, Bai Xiaochun sengaja melakukan itu. Jika dia mau, dia bisa mencegah tampilan dramatis seperti itu. Tapi saat ini, seluruh area 3 juta meter di sekelilingnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam. Daerah itu jauh melampaui batas Great Wall City, dan memastikan bahwa seluruh kota sekarang dilemparkan ke dalam bayangan. Surga berguncang dan bumi berguncang, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari 5 legiun di kota terlihat kaget. Apakah lahan liar menyerang? Apakah formasi mantra? Apa-apa yang terjadi? Seraya seruan tak terhitung muncul, para pembudidaya di dekat pagoda gemetar, seolah-olah pikiran mereka telah dikosongkan hingga benar-benar kosong. Bahkan para jenderal dari 5 legiun terguncang. Bai Lin terbang ke tempat terbuka dan mengungkapkan keheranan ke langit, seperti yang dilakukan para jenderal lainnya. Bagaimana berapa banyak jiwa itu? Banyak sinar cahaya di udara menuju pagoda ketika hampir semua pembudidaya 5 legiun berjuang satu sama lain untuk dapat menyaksikan apa yang terjadi. Keributan menyebabkan Chen Hetian muncul dari pagoda, di mana dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Pada saat itu, pagoda di atas mulai bersinar dengan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, cahaya yang tampak bersemangat besar. Seolah-olah mata itu sendiri memiliki roh, dan roh itu gembira. Sebuah gaya gravitasi muncul, menyebabkan angin menjerit saat pusaran terbentuk. Segera, lautan jiwa yang mengejutkan mulai menyusut perlahan saat diserap, prosesnya membutuhkan waktu 1 jam penuh. Saat cahaya memandikan Bai Xiaochun, dia merasa puas sampai tingkat yang tak terlukiskan. Dan tentu saja, kredit pertempurannya meroket. Saat lautan jiwa memudar, Bai Xiaochun melayang di sana di udara, dagunya tersangkut, ekspresinya tenang, tapi jantungnya bersemangat karena kegembiraan. Bahkan, dia harus berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa pada saat ini, dia harus tetap tenang. Para pembudidaya di daerah itu tercengang, dan memandang Bai Xiaochun baik-baik saja seolah-olah dia adalah dewa, dan juga seolah-olah dia semacam makhluk aneh. Ji Feng gemetar keras, seolah-olah Bai Xiaochun telah memukulnya secara fisik. Seluruh dunianya tiba-tiba tampak terbalik, pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jelas ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidupnya. Orang-orang mulai memandang Ji Feng dengan ekspresi simpatik. Pukulan yang baru saja disampaikan kepadanya adalah pukulan ganas. Lawannya telah menggunakan 100 juta jiwa untuk menghancurkan 2 jutanya. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya melihat dengan simpatik, seperti Chen Hetian yang bermata 3. Di saat kebanggaan itu, Bai Xiaochun berdeham keras dan berkata, semua orang mundur sedikit. Set berikutnya bahkan lebih besar.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, mata besar di atas pagoda mengirimkan sinar cahaya yang menyilaukan yang membuat kaki tangan Bai Xiaochun karena mereka menciptakan tekanan luar biasa yang mendorong semua pembudidaya di sekitarnya pergi. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya dibebaskan. Segera, satu-satunya orang yang berdiri di depan adalah Chen Hetian, yang mengungkapkan kaget pada apa yang terjadi. Dia belum pernah melihat roh sejati di dalam mata melakukan sesuatu yang jauh seperti ini. Itu hampir seolah-olah mengikuti perintah dari Bai Xiaochun. Butir-butir keringat muncul di dahinya ketika dia didirikan ini. Saat itulah Bai Xiaochun beban tugas yang dimilikinya, menyebabkan banyak bola menciptakannya. 1000, 3000, 5000. Dalam mata, 10.000 bola jiwa lainnya telah muncul. Ketika napas mulai, bahkan lebih banyak bola jiwa terbang keluar. 15.000, 20.000, 30.000, 40.000. Setiap pembudidaya tunggal di seluruh kota terguncang ke tingkat tertinggi. Akhirnya, ketika jumlah jiwa mencapai 60.000, orang-orang meletus menjadi keriuhan yang menggelegar. Mustahil. Apakah Bai Xiaochun ini memasuki sungai Underworld atau sesuatu? Gitu banyak jiwa. Surga. Apakah mereka benar-benar jiwa? Petik 2. Tidak pernah terdengar. Ini benar-benar tidak pernah terjadi. Petik 2. Bai Lin dan para jenderal lainnya tercengang, dan Chen Hetian benar-benar terperangah, dan bahkan tidak mampu bereaksi. Namun, yang paling gembira adalah mata yang besar. Terbuka secara terbuka, seolah-olah gemetar dalam diri. Segera, lebih dari 80.000 bola jiwa terlihat dan kegembiraan mata besar mulai mempengaruhi pembentukan mantra tembok besar. Perisai formasi mantra berdesir dan terdistorsi, pemandangan yang mengejutkan di hati para penonton. Di luar di Wildlands, orang-orang dapat melihat distorsi pada perisai pembentukan mantra, dan meskipun mereka tidak apa yang sedang terjadi, mereka dapat mengatakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Penasaran, Nyonya Merah Debu akhirnya mengirim akal ilahi ke arah tembok besar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah 90.000 bola jiwa berada di tempat terbuka. Kemudian mata besar itu memancarkan ketakutan yang menyebabkan segala sesuatu di langit dan bumi bergetar. Suara itu menyebabkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu langsung hancur. Kembali ditendanya di Wildlands, matanya terbuka lebar, dan dia batuk seteguk darah. Tidak mungkin. Serunya. Aku bisa mengerti mengapa roh sejati di mata itu melindungi tembok besar, mengingat itu membuat perjanjian dengan surgawi. Tapi mengapa hal itu sejauh menggunakan resonansi roh sejati untuk melukai saya dan memaksa saya pergi?